Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN Pendidikan Profesi Guru, perkenalkan nama saya Endah Murdianingsih. Saya guru tata busana di MAN 2 Pasuruan plus keterampilan, sekaligus sebagai mahasiswa PPG batch 4 tahun 2025 jurusan busana di LPTK Universitas Negeri Malang dengan nomor identitas mahasiswa 253151740958. Pada hari ini, Rabu 21 Januari 2026, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 10 program inspiratif busana MAN 2 Pasuruan plus keterampilan dengan materi potensi kearifan lokal wastro batik Nusantara pada produk fashion. Berikut adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pertemuan kali ini dalam kondisi sehat, tidak kurang satu apapun. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, biar pembelajarannya kita lancar, terus ilmunya bisa kita serap semuanya secara maksimal, kita dapat barokahnya ilmu, ada baiknya kita memulai pembelajaran dengan doa bersama. Oke, monggo silakan ketua kelasnya atau wakilnya disiapkan untuk kita berdoa sebelum belajar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abadan. Allahumma fa'alayya futuhal arifina hikmatik wansyur alayya rahmatan fadakirni kullama nasituhu ya dal jalali wal ikram. Allahumma inni qad istautu kama tani untuk ilayya indal hajati wa ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita awali pembelajaran hari ini dengan doa dan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar pembelajaran hari ini. Karena tidak ada yang tidak masuk, berarti untuk absensi semuanya Ibu anggap hadir ya. Oke. Terus hari ini kita akan belajar tentang apa kira-kira? Tentang batik. Oke. Sebelum kita masuk di materi, ada ice breaking sebentar biar semuanya fokus. Yang masih ngantuk, mungkin ada yang ngantuk biar tidak ngantuk. Nah, kalau Ibu bilang tepuk pagi berarti tepuknya 1 kali. Kalau tepuk siang 2 kali, kalau sore berapa? 3 kali. Kita coba Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore. Oke, konsentrasi semua. Sekarang Ibu coba sedikit. Tepuk malam. Ada yang tepuk. Kalau tepuk malam berarti tidak tepuk. Coba satu lagi Tepuk siang, tepuk pagi, tepuk sore, siang, malam. Ada satu yang klaps masih tepuk, tapi tidak apa-apa. Ini Bu lihat semuanya sudah bisa fokus, sudah bisa konsentrasi ke pelajaran dan ke sekolahnya. Sekarang kita mulai Wastro itu apa sih? Nah, kalau ada yang tahu sekarang dikeluarkan kertas, boleh kertas 1 lembar saja,
sama bolpennya, diberi nama apa itu wastro. Ini ada. Nah, ini ada manekin, ada paspor. Di sini ada baju yang dibuat dari 2 helai kain jarik ya. Nah, kain jarik ini yang namanya wastro. Ini salah satu contoh wastro Nusantara. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, berarti wastro batik itu apa kalau ada contohnya? Seperti ini nih. Silakan dituliskan di lembar kertas yang ada namanya masing-masing ya. Oke. Bisa? Nah, jadi apa? Wastro batik itu apa? Bisa dilihat contohnya ada di depan. Oke. Nah, kenapa kita harus belajar tentang wastro batik Nusantara? Manfaatnya apa? Kenapa sih kok kita harus tahu batik? Kira-kira batik itu khasnya dari mana? Dari negara kita? Nah, apakah hanya ada di Jawa? Enggak. Tapi di seluruh Indonesia tuh ada. Papua itu juga punya batik, tidak hanya di Jawa. Nah, makanya karena batik itu ada banyak sekali macamnya, motifnya, warnanya, dan setiap daerah itu punya ciri khasnya masing-masing. Jadi kita sebagai orang Indonesia, apalagi kalian generasi penerus bangsa yang harusnya paling kenal, paling tahu, paling paham dengan batiknya kita yang kita punya. Makanya salah satu tujuannya adalah biar kita bisa mengenali, menganalisis macam-macam ragam motif batik yang ada di Nusantara, yang ada di Indonesia. Apalagi wastro batik, kain batik ini sering dipakai dalam produk fashion. Karena kita kan anak fashion, jadi juga harus tahu. Batik itu dipakainya pada produk apa saja. Terus kalau dipakai pada produk ini apakah sesuai? Itu yang pertama. Terus yang kedua, memahami makna dan filosofinya. Ya. Ternyata dari kain batik ini, Nduk, di sini ada gambarnya, gambar parang, ada warnanya. Ini dibuat tidak hanya sekedar gambar dan sekedar warna, tapi dari gambar dan bentuk motif ini ternyata mengandung filosofi, ada maknanya, ada artinya. Nah, jadi batik itu bukan hanya sekedar motif atau hiasan semata, tapi di dalam motifnya itu tersimpan pesan, tersimpan nasihat-nasihat tentang kehidupan. Bahkan ada motif batik itu yang dibuat dengan harapan atau doa, khususnya mereka yang pakai. Ada yang pakai kebaya, terus bawahnya ada sewek batiknya. Nah, ternyata sewek batik yang dipakai itu ada maknanya, mendoakan si pemakai agar sejahtera, agar makmur, agar sehat. Itu Terus tujuan yang ketiga, untuk menjadi inspirasi kalian, khususnya anak fashion. Karena anak fashion itu kan tidak hanya membuat baju, membuat macam-macam motif hiasan, sulaman, termasuk nanti belajar bikin batik. Ya, kalian juga nanti diajari bikin desain motif batik. Nah, kalau sudah tahu, kenal macam-macam motifnya, kalian sudah ada gambaran. Oh, saya nanti mau gambar batik parang, saya mau gambar batik kawung, atau saya pingin gambar batik yang mega mendung. Nah, ini ada sebuah dokumenter singkat yang dipersembahkan untuk warisan budaya kita yang kita terima dari leluhur kita ya. Banyak cerita di dalam.
Nah, oke. Oke. Apa yang didapatkan dari video singkat barusan kira-kira? Melestarikan batik. Nah, harus melestarikan batik uri-uri. Nah, uri itu artinya melestarikan. Kenapa? Karena banyak yang sekarang pengrajin batik itu usianya sudah usia lanjut, sudah sepuh. Nah, sementara anak-anaknya itu banyak yang memilih untuk bekerja di kantor, di toko, karena menganggap membuat batik itu sulit, terus panas di depannya malam, harus nyanting lama, makanya semakin sedikit orang yang membuat batik. Nah, dari sini kita harus mempunyai kepedulian. Kalau bukan kita, siapa nanti yang akan melanjutkan warisan budaya ini? Nah, ini jawabannya dari kuis yang tadi. Kira-kira sama apa enggak dengan jawaban kalian? Nah, ini wastro Indonesia adalah kain. Nah, wastro itu kain. Kainnya kain apa? Kain tradisional. Dikatakan tradisional karena dia itu banyak ada maknanya, syarat makna. Ini kain ada motifnya, tapi bukan hanya sekedar motif yang kita buat untuk biar lebih bagus, tidak. Atau hanya terlihat cantik dan indah, tapi ada maknanya. Nah, ini potensi kearifan lokal dalam motif batik itu ada di dalam maknanya, simbolisnya. Nah, dikatakan dia menjadi potensi kearifan lokal karena ada nilai-nilai yang terkandung dalam motif batiknya. Di mana nilai-nilai tadi itu diangkat dari budaya yang ada di Indonesia. Kalau batiknya Pasuruan itu diangkat dari budaya di Pasuruan. Terus kalau selain budaya itu juga ngambil dari potensi kearifan lokal alam kita. Misalkan Pasuruan, batik Pasuruan itu motif khasnya adalah bentuk daun sirih. Kalau kita bilangnya daun suruh. Nah, suruh ini dari menjadi kata Pasuruan, suruh, sirih. Nah, banyak daun sirih di kota di Pasuruan. Makanya diambil sebagai salah satu motif batik khasnya Pasuruan. Jadi kalau ada yang pakai motif batik gambarnya daun soro atau sirih, dia tahu, oh ini batiknya orang Pasuruan. Nah, karena dia tahu, oh ini ciri khasnya Pasuruan. Potensi yang ada di Pasuruan, potensi alamnya salah satunya adalah tanaman daun sirih. Ya. Dan soro itu menggambarkan tentang kesehatan jasmani dan rohani, terus persatuan penduduknya, karena Pasuruan itu memiliki budaya dan juga agama yang beragam, tidak hanya Muslim tapi ada Hindu, Protestan, Katolik, semuanya jadi satu dalam perdamaian. Nah, itu digambarkan dalam bentuk daun sirih. Nah, perdamaian tadi. Jadi sehatnya jasmani rohani, terus penduduknya juga damai. Walaupun berbeda budaya, walaupun berbeda agama. Ibu lanjut Nah, ini ada satu contoh motif. Nah, yang di samping ini, ini motif batik kawung. Nah, kawung namanya. Sering lihat? Nah, ada yang punya di rumah? Nah, atau ibunya, mbahnya dipakai sewek, atau di pondok kan banyak yang punya sewek anak-anak ya, sarung ya. Nah, kalau punya kamu ada yang pernah lihat motif ini namanya motif kawung. Ternyata motif ini bukan hanya sekedar gambar lingkaran atau bulat-bulat bunga-bunga ya. Tapi ada maknanya. Nah, dia memiliki makna atau pesan agar seseorang bisa menjadi manusia yang unggul, baik dan bermanfaat. Berarti kalau kalian ada yang punya sewek atau sarung motifnya batik kawung, ketika dipakai dia punya
pesan, bahkan doa mendoakan yang pakai batik kawung ini bisa jadi orang yang unggul dan baik. Nah, kita akan melakukan pendalaman materi untuk mengenal berbagai macam motif batik dan maknanya, filosofinya. Dengan cara bermain game. Nah, di sini Ibu sudah menyediakan ada media pembelajaran flashcard batik. Nah, mungkin sudah ada yang tahu tentang flashcard. Flashcard itu ada banyak, materinya pun juga beragam. Nah, karena kita materinya tentang batik, jadi di sini Ibu membuat flashcardnya juga tentang batik ya. Nah, flashcard ini ada dua sisi, seperti yang di depan. Nanti satu sisi itu full gambar motif batik, terus sisi yang belakangnya itu ada nama batik dan penjelasan apa itu motifnya, maknanya apa, filosofinya apa, batiknya dari daerah mana. Nanti kalian pelajari. Dipelajari terus dianalisis, setelah itu kita lakukan bermain game. Karena kita akan bermain game, Ibu bentuk kelompok dulu. Setelah dibentuk kelompok, Ibu bagi flashcardnya. Satu kelompok isinya 2 anak. Nanti langsung duduk berhadapan. Ada yang duduk di depan sini 1, terus di depan sini 1, terus di bangku belakangnya juga diisi ada 2 kelompok. Oke. Kelompoknya mau ditentukan Ibu atau membentuk sendiri? Oke. Kalau mau membentuk sendiri, sekarang Ibu mulai, Ibu hitung 1, 2, 3 langsung berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Satu kelompok 2 anak. Oke. 1, 2, 3. Mulai. Oke. Nah, ini Ibu akan bagi kartunya nggih. Ini satu paket kartu. Ini kan ada tulisannya nggih 7B. Nanti tiap kelompok akan ada namanya. Misalkan yang ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, terus belakangnya kelompok 5, kelompok 6, belakangnya kelompok 7, depannya kelompok 8, harim kelompok 8 nggih. Terus sebelahnya harim kelompok 9, depannya kelompok 10. Berarti ada 10 kelompok ya. Oke. Ini Bu akan bagi kartunya. Ini ada kartu A, ada kartu B. Masing-masing kartu ini sama, isinya ada 10 macam motif batik. Nanti Ibu bagi, misalkan di kelompok depan, yang kelompok satunya Ibu bagi yang paket kartu motif A. Nah, terus yang kelompok di depannya Ibu bagi yang motif B. Nah, yang motif B yang ini ya. Nah, terus nanti dari paket kartu ini akan dipelajari, dibagi rata, dipelajari oleh 2 anak, terus dianalisis. Kalau sudah dipelajari, Ibu beri waktu 2 menit cukup untuk mempelajari. Oke. Kalau sudah dipelajari, kita akan bermain gamenya. Oke. Misal Ibu ambil 1 kartu yang sudah dipelajari, ambil 1 kartu juga, Nduk. Nah, ini Bu sudah mempelajari yang kartu A. Terus kartu A yang sudah Ibu pelajari, Ibu tukar dengan kartu yang milik kelompok di depannya Ibu yang B. Nah, berarti kartu A dipegang kelompok di depannya, sementara kartu dari kelompok di depannya Ibu pegang. Nah, ini nanti kita akan bermain menebak kartu. Jadi kartunya ditunjukkan bergantian, nanti ditebak sama kelompok yang di depannya. Kalau jawabannya benar, ya. Nah, kalau jawabannya benar, ini ada papan skor. Nah, ini nanti ada papan skor, ada dadunya. Kalau jawabannya benar, berarti maju dari start, ini maju ke kolom 5. Berarti setiap jawaban benar dapat poin 5. Bu, kalau salah bagaimana? Kalau salah berarti tetap dadunya
kolom yang awal tidak boleh maju. Terus kartu yang tidak berhasil dijawab ini disimpan, jangan ditunjukkan lagi. Oke. Oke. Terus kartu yang sudah dijawab ini disisihkan biar tidak katut untuk ditunjukkan ulang. Oke, paham? Oke. Kalau paham, Ibu akan bagi, nanti bisa bekerja sama dengan anggota kelompoknya. Misal ini ada 10 kartu, dibagi 5. Jadi yang teman satunya mempelajari 5 kartu, teman satunya mempelajari 5 kartu. Oke, biar biar sama-sama belajar ya. Oke. Ini Ibu bagi nggih. Ini kalian bertanding antara kelompok ini sama kelompok ini. Nanti siapa yang nilainya lebih tinggi kira-kira. Tergantung seberapa banyak motif batik yang bisa dijawab dengan benar. Sudah siap? Siap. Oke. Kalau sudah siap, kartunya boleh ditukar. Kartunya boleh ditukar. Oke, diacak dulu boleh. Oke, sudah ditukar semua. Jangan lupa baca bismillah dulu biar sesi 1 ini dapat skor maksimal. Ada 10 kartu, kalau terjawab semuanya betul berarti dapat poin berapa? 50. Oke. Nanti ditambahi poin yang sesi 2. Oke, kita mulai nggih, Ibu hitung. 1, 2, 3. Mulai. Oke. Jangan lupa dihitung. Kalau ada yang sudah selesai sesi 1 langsung dikembalikan tukar kartunya ya. Sudah selesai? Oke, sudah ditulis skornya? Oke. Kalau sudah selesai ganti nggih. Kalau tadi saya mempelajari yang kartu A, sekarang ganti yang B. Oke. Poinnya tetap di poin terakhir nggih. Nanti sesi 2 langsung lanjut ya. Kalau sudah, sekarang kita mulai lagi main gamenya untuk yang sesi 2, nggih. Caranya sama seperti yang sesi 1 tadi, nggih. Cuma bertukar kartu ya. Jadi bisa tahu motif yang di kartu A sama yang motif di paket kartu B, nggih. Oke, sekarang Ibu beri aba-aba lagi nggih untuk kita mulai game flashcardnya yang sesi 2. Oke, sudah siap? Sudah siap? 1, 2, 3, mulai. Oke. Jangan lupa dihitung.
Dihitung, dihitung, dihitung. Jadi? Oke, pintar. Jadi? Ayo, apa itu motifnya? Oke. Digeser poinnya. Oke, ditunjukkan lagi kartunya. Oke, poinnya jalan. Apa itu? Dihitung, dihitung. Wah. Motifnya jalan. Ya. Oke. Ketika ditunjukkan langsung 1, 2, 3, 4, 5. Wah. Kambing katanya lu ini. Kalau sudah, sekarang kembali ke tempat duduknya posisi awal tadi. Oke. Duduk bertiga, satu meja duduk bertiga. Kembali lagi ke posisi awal. Bagaimana? Tadi permainannya senang? Oke. Ternyata kalau dibuat dengan bermain, tidak terasa sudah menghafal dan tahu banyak motif batik, tidak hanya yang dari Pasuruan saja ya. Bahkan ada nama motif batik itu yang panjang sekali, ternyata bisa hafal. Apa tadi yang panjang sekali namanya motif batiknya? Wah, itu panjang ternyata, tapi bisa hafal ya. Nanti kalau ada yang pakai motif batik, kamu bisa lihat, oh ini Parangkusumo, oh ini batik motif kawung, oh ini Megamendung itu yang dipakai mbaknya itu. Nah, kamu bisa langsung tahu itu batiknya apa. Oke. Ibu coba. Nah, kira-kira kan tadi sudah menghafal, sudah menganalisis, mempelajari macam batiknya. Nah, coba ya Ibu cek. Kira-kira bisa enggak jawab batik, motif batik yang Ibu tunjukkan? Nah, Ibu acak ya, Ibu acak. Coba. Nah, ini Ibu lakukan evaluasi untuk Ibu. Mengecek kira-kira pembelajaran yang sudah kita lakukan tadi apakah benar-benar sudah merasuk. Wah, dipahami. Oke. Ibu cek ya, 1, 2, 3. Ini apa motifnya? Oke, bagus, pintar, bener loh ya, burung kepodang. Oke, kita coba lagi. Nah, kira-kira ini apa? Oke, bagus, benar. Nah, ini apa? Ulam sari mas, dari mana? Oke, betul. Nah, ini apa? Nah, padahal namanya panjang, sudah tahu. Kita coba lagi. Nah, ini apa? Oh, betul, hebat. Oke, Bu. Nah, yang ini namanya juga panjang. Oh, parang kancing ceplok kuku. Bukan ceplok telur ya. Oke, pinter. Kalau yang ini? Oke, nah yang ada di ini ya. Oke, pinter. Wah, betul semua ini jawabannya. Kalau ini? Apa kira-kira? Sekar nyamplung. Sekar itu kembang, betul. Wah, keren. Kalau ini? Nah, ini yang banyak sekali dipakai. Tadi ada di contohnya pakai di sepatu. Oke. Kalau yang ini terakhir? Wah, hafal semuanya. Keren ya. Oke, selamat. Ini Bu, lihat dulu hasilnya. Wah, ini ada yang berhasil dapat poin 100. Nah,
Ini Bu beri apresiasi. Selamat untuk yang dapat 100 ya. Insya Allah yang dapat 100 ini nanti dapat kejutan dari Ibu ya. Ditunggu pertemuan selanjutnya. Apa kejutannya? Ini apresiasi karena sudah dapat 100. Berarti sudah bisa menjawab, menganalisis dengan benar semua kartu. Nah, ini kalau langsung Ibu tampilkan materinya sebanyak ini hanya bentuk lembaran, kira-kira kalian bisa tahu semua enggak sebanyak ini? Tidak. Tapi kalau dipakai dengan bermain, akhirnya tidak terasa. Oh, ternyata saya sudah dapat mengenali dan menganalisis motif batik sebanyak ini. Bahkan yang paket satunya, ini Bu hanya ambil satu paket. Berarti sudah paham semua, nggih? Masya Allah. Ini kita sudah melalui fase pendalaman materi dan alhamdulillah materinya sudah terserap, sudah memahami, nggih. Ibu mau ambil satu siswa perwakilan maju ke depan, kita adakan refleksi, nggih. Oke, siapa kira-kira Ibu mau? Luaili, Luaili, ayo maju, Luaili maju. Oke, kita refleksi sebentar. Ini Luaili, nah perwakilan Ibu tanya Luaili dari pelajaran hari ini yang didapatkan apa? Sambil apa kira-kira? Apa? Macam-macam batik. Yang tadi awalnya tidak tahu, Ya, sekarang jadi tahu. Oke, kira-kira kesulitan tidak? Tidak. Hari ini belajarnya? Tidak. Oke, tidak kesulitan. Kenapa kok tidak kesulitan? Karena sambil bermain. Karena belajarnya sambil bermain. Sambil bermain apa? Kartu flashcard. Ya. Nah, menyenangkan apa enggak hari ini? Ya. Oke, pingin lagi belajar sambil bermain? Ya. Ya, nanti kalau mau kapan-kapan Ibu buat lagi ada game-game seru lainnya ya. Terima kasih Lu Eli, bisa kembali ke tempat duduknya. Oke. Tidak usah takut ya. Nah, sebelum penutup kita baca sama-sama. Ini ada yel-yel singkat. Oke, kita mulai sama-sama. 1, 2, 3. Aku cinta batik Indonesia. Mari kita jaga dan lestarikan batik Indonesia. Yes, yes, yes. Jayalah batikku Indonesiaku. Oke, terima kasih Ibu akhiri untuk hari ini. Kita doa dulu sama-sama. Oke, sudah berkemas semuanya? Oke, jangan lupa nanti sebelum meninggalkan kelas, sampah jangan ada yang tertinggal. Sampah, kertas, plastik, dan lain-lain ya. Oke, silakan ketua kelas atau perwakilan dipimpin doa. Kita doa dulu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu tutup hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi pertemuan minggu depan. Ibu minta maaf kalau ada salah kata, salah penyampaian. Bu akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.